Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok saya Ita Damayanti. Saya Bella Purnamasari. Saya Cut Hilma Arifah. Saya Nakiatul Miska. Saya Wandania Rizky Amalia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Tekno Entrepreneur dengan judul Penelitian Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Rumah Makan Sate Apaleh dengan menggunakan metode Kano. Masuk yang pertama yaitu latar belakang studi kasus. Salah satu jenis kuliner khas Aceh adalah sate apaleh. Cita rasa dan tekstur daging sapinya yang lembut, empuk, dan juicy, serta rasa rempah yang harum dan bumbu kangnya yang renyah. Gurih dan juga pedas, membuat sate ini sangat enak dinikmati. Lokasi rumah makannya di Jalan Medan, Banda Aceh, Desa Gerugok, berada di alun-alun kecamatan. Membuat tempat penjualannya sangat strategis dan sangat padat pengunjung terutama di hari-hari libur. Dengan banyaknya konsumen, kami tertarik untuk membuat penelitian tingkat kepuasan konsumen terhadap rumah makan Aceh Apaleh ini, serta diharapkan untuk mendapat kesimpulan terhadap tingkat kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode Kano, yaitu acuan untuk mengetahui seberapa baik variabel yang dapat memuaskan pelanggan dan sebagai acuan untuk menyeleksi banyaknya suara yang diterima, sehingga nantinya akan terpilih suara konsumen yang memberikan kepuasan terbaik. Untuk mendapatkan hasil evaluasi Kano, kami telah membagikan kuesioner kepada beberapa responden. Dalam penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data yang lazim digunakan adalah penyebaran kuesioner, yaitu berisi pernyataan-pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Berikut ini adalah tabel evaluasi Kano yang akan digunakan dalam merekap data evaluasi Kano. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan beberapa tipe klarifikasi sebagai berikut. A artinya atraktif atau menarik, M artinya must be atau harus ada, O artinya one dimensional atau satu dimensi, Q artinya questionable atau diragukan, dan I artinya indifference atau biasa saja. Baiklah, saya akan memaparkan hasil dan pembahasan dari kuesioner fungsional dan disfungsional. Dalam penelitian ini, kami membuat dua kuesioner. Yang pertama yaitu kuesioner fungsional dengan jumlah 12 atribut yang terbagi dalam 4 bagian, seperti aspek ekonomi, kualitas produk, pelayanan, dan kebersihan. Untuk selanjutnya, yaitu tabel atribut kuesioner disfungsional, yang mana atribut ini adalah kebalikan dari tabel fungsional dengan jumlah atribut dan responden yang sama, seperti yang tertera pada tabel berikut ini. Untuk tabel hasil kuesioner fungsional dan disfungsional dengan jumlah responden yang diterima yaitu sebanyak 15 orang dan telah kami data dengan kolom hijau tua untuk disfungsional serta kolom hijau muda untuk fungsional dengan keterangan kuesioner dalam skala jawaban kuesioner yang disebut dengan skala Likert yang meliputi sangat setuju atau like, setuju atau must be, natural, kurang setuju atau lightweight, tidak setuju atau dislike, yang kami gunakan di kedua kuesioner sebagai. Pada tabel sebelumnya telah didapatkan hasil daripada rekapitulasi kuesioner fungsional dan disfungsional dengan jumlah responden sejumlah 15 orang. Dan sekarang akan kita buat hasil evaluasi katanya dengan menggunakan tabel kuesioner fungsional dan disfungsionalnya, tabel datanya, dan kemudian akan dihitung menggunakan tabel evaluasi Kano yang telah dijelaskan pada bagian metode penelitian sebelumnya. Dan daripada tabel evaluasi Kano dengan tabel kuesioner tersebut didapatlah hasil evaluasi Kanonya seperti yang tertera pada slide presentasi berikut ini. Dan kemudian akan dihitung jumlah masing-masing kategori Kano dalam tiap-tiap kategori. Untuk menentukan kategori Kano tiap-tiap atribut dengan menggunakan metode Gauss formula dengan ketentuannya,
Jika jumlah nilai one dimensional ditambah atraktif ditambah must be lebih besar daripada jumlah nilai indifference ditambah reverse dan questionable, maka grade diperoleh dari nilai terbesar antara one dimensional, atraktif, atau must be. Dan jika jumlah nilai one dimensional ditambah atraktif ditambah must be lebih kecil daripada jumlah nilai indifference ditambah reverse ditambah questionable, maka grade diperoleh dari nilai terbesar antara indifference, reverse, atau questionable. Ataupun jika jumlah nilai one dimensional plus attractive plus must be sama dengan jumlah nilai indifference plus reverse plus questionable, maka grade diperoleh di antara semua kategori Kano, yaitu one dimensional, attractive, must be, indifference, reverse, ataupun questionable. Daripada kategori-kategori yang telah dijelaskan barusan, akan dihasilkanlah rekapitulasi kategori grade Kano dengan jumlah atribut 12 dan menggunakan 6 kategori, yaitu A, M, O, R, Q, dan I, yaitu A attractive, M must be, O one dimensional, R reverse, Q questionable, dan I indifference. Dan total responden yaitu 15 orang untuk tiap-tiap atributnya. Dan daripada jumlah AMO perbandingan dengan RQI, didapatlah hasil grade-nya, yaitu pada atribut 1I, atribut 2A, atribut 3A, atribut 4I, atribut 5A, atribut 6N, atribut 7I, atribut 8A, atribut 9I, dan seterusnya sampai 12 didapatkan atribut I. Berdasarkan hasil pengolahan metode Kano dan persepsi konsumen terhadap rumah makan Sate Apale, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dari aspek ekonomi, produk berada pada klasifikasi indiferen dan atraktif. Konsumen merasa netral terhadap harga produk dan merasa sangat puas terhadap kecocokan antara harga produk dengan kualitas dan rasa. Yang kedua, dari aspek kualitas produk, Sate Apale berada pada klasifikasi atraktif dan indiferen. Artinya, konsumen sangat puas terhadap bahan daging yang digunakan dan memiliki paduan rasa yang enak. Tetapi, konsumen memilih indiferen atau netral terhadap kehigienisan pengolahannya. Yang ketiga, dari aspek pelayanan. Sate Apale berada pada klasifikasi must be, indiferen. Pelayanan karyawan dinilai sebagai suatu keharusan atau must be. Konsumen memilih netral terhadap kenyamanan rumah makan, waktu buka, dan pelayanan pesan antar. Sedangkan untuk ketersediaan tempat parkir, konsumen merasa sangat puas. Yang keempat, dari aspek kebersihan. Konsumen memilih indiferen atau netral. Jadi, secara keseluruhan, rumah makan Sate Apale ini telah memiliki penilaian yang bagus di mata pelanggan. Demikianlah hasil presentasi penelitian kami. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Sekian pemaparan hasil presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.